Hati-hati Pak, sama orang kaya, sama pejabat haram cium tangan. Kecuali kalau si orang kayanya soleh, si pejabatnya soleh. Mereka orang yang banyak membantu perjuangan agama. Jasanya dalam agama itu luar biasa. Ada pengajian karena didukung oleh orang kaya, berdirinya pondok pesantren karena donasi orang kaya, nyamannya masjid, ada AC, karpetnya bagus karena didukung oleh orang kaya. Maka orang kaya yang peduli dengan agama, memiliki jasa dalam agama, itulah orang kaya yang berhak kita cium tangannya. Ingat, bukan karena kekayaannya, tapi karena jasanya dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian dengan judul Hukum Mencium Tangan Guru. Ini kira-kira mencium tangan guru boleh atau tidak? Karena sekarang itu di media sosial lagi viral bahwa mencium tangan hukumnya haram, ya. Dan yang memviralkan itu berpendapat bahwa mencium tangan ya bersalaman ya biasa-biasa saja. Jadi antara guru dan murid salamannya kayak gini Pak. Mohon maaf Pak Haji. Nah, guru sama murid salam begini. Begini aja tuh. Nggak boleh nunduk-nunduk begini Pak Haji. Tegak Pak, tegak. Nah, begini. Jadi santri sama kiai salaman begini, ketemu salaman begini. Ya. Nah, kira-kira bagaimana hukum mencium tangan guru, tangan ustadz, tangan kiai, boleh atau tidak? Ada lagi di YouTube itu framingnya begini Pak, dimunculkan video santri NU yang sedang mencium tangan kiainya, kemudian diberi narasi, inilah pesantren yang memelihara budaya feodalisme. Feodalisme apa artinya? Penjajahan gaya modern. Jadi santri cium tangan kiai disebut penjajahan, eksploitasi santri dan lain sebagainya, ya. Kemudian setelah itu dimunculkan video lain, video pesantrennya Salafi. Kan pesantren Salafi itu murid sama guru nggak cium tangan, begini Pak salamannya. Kemudian dikasih narasi, inilah pesantren yang bebas dari feodalisme. Ya tentu yang membuat video tersebut oknum ya. Karena ustadz-ustadz Salafi yang bijaksana, mereka tidak menyalahkan juga. Nah, ini biasanya jamaahnya yang agak rese. Sama orang NU juga yang rese jamaahnya. Ya. Nah,
Lalu bagaimana cara mensikapi ini dan bagaimana hukum mencium tangan guru, tokoh agama dan lain sebagainya? Karena ini banyak yang nanya. Malam juga baru aja yang nanya, Ustadz itu bagaimana hukum mencium tangan guru atau tokoh agama? Boleh atau tidak? Ada nggak dalilnya? Nanya sampai minta dalilnya, Pak. Berarti ini kan satu yang sangat penting ya. Artinya banyak orang yang terpengaruh dengan video yang beredar viral di media sosial. Nah, oleh karenanya perlu saya bahas bagaimana mencium tangan guru atau ustadz atau kiai atau tokoh-tokoh agama, dan bagaimana mencium tangan orang yang lebih tua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan, dan itu semua akan saya sampaikan dengan sesingkat-singkatnya. Poin yang pertama yaitu keutamaan bersalaman. Kira-kira bersalaman pahalanya apa? Kemudian yang kedua, bersalaman dengan lawan jenis. Yang dimaksud bersalaman bukan ngucapin salam ya, tapi berjabat tangan. Kita istilahin berjabat tangan aja deh ya. Yang ketiga, berjabat tangan setelah sholat. Kira-kira bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Dan yang keempat, yaitu mencium tangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah 4 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, yaitu keutamaan bersalaman. Bisa dilihat di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani. Tidaklah 2 orang muslim bertemu lalu keduanya berjabat tangan illa ghufiralahuma qabla an yaftariqa, kecuali dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah keutamaan berjabat tangan, yaitu dapat menggugurkan dosa. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, berjabat tangan itu disunnahkannya hanya ketika pertama bertemu. Rasul bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah 2 orang muslim bertemu. Nah, maka sunnah berjabat tangan adalah ketika awal bertemu. Kalau sudah ngobrol kemudian pengen pisah, maka saat perpisahan itu tidak sunnah lagi berjabat tangan. Jadi kita habis ngaji nih, habis ngaji kemudian kita mau pulang masing-masing, jabat tangan itu nggak sunnah, tapi hanya sekedar boleh. Apa konsekuensi sunnah dan boleh? Konsekuensinya kalau sunnah berarti dapat pahala, kalau boleh tidak dapat pahala, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesunahan berjabat tangan hanya ketika awal bertemu. Bertemu, berjabat tangan, itulah yang dapat menggugurkan dosa. Kemudian yang namanya berjabat tangan harus bertemu antara kedua telapak tangan. Jangan cuman telapak jari-jari aja. Kadang ada orang yang salaman cuman ujung jarinya doang begitu.
Betul ya? Langsung ditarik. Ya. Jadi salaman itu harus bertemu dua telapak tangan. Kalau bisa saling ngunci, Pak. Jadi sela-sela antara jempol dan telunjuk yang legok, namanya apa ini, Pak? Nih. Kalau bisa saling bertemu, saling ngunci, itu afdolnya, ya. Jangan cuma begini tarik, begini tarik. Salaman itu jangan narik, kecuali ada orang yang ingin mencium tangan kita dan kita merasa dia tidak pantas untuk mencium tangan kita. Misalkan ada ustadz, ada kiai, mungkin kiai mau cium tangan kita karena kita lebih tua dari kiai itu. Tapi karena kita merasa dia kiai tidak pantas cium tangan kita, akhirnya kita tarik tuh. Nah, konteks tarik menarik dalam bersalaman, berjabat tangan itu konteksnya, Pak. Bukan kita sesama orang biasa akhirnya tarik-tarikan. Enggak. Ya. Jadi kalau kita ya dengan teman kita, dengan orang yang sebaya dengan kita atau orang yang setara dengan kita, salamannya harus ngunci. Ya, dua sela-sela jari jempol dan jari telunjuk. Kunci begini, ya, salaman, jabat tangan, setelah itu baru lepas, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemarin ada yang tanya, Pak Ustadz, saya kalau mau cium tangan Ustadz atau sebagian Habib, kenapa sih tangannya ditarik, nggak mau saya cium? Jijik apa kenapa? Saya bilang, Pak, bukannya nggak mau dicium tangannya, ya. Biasanya para habib, para ustadz, kiai, ketika akan dicium tangan oleh sebagian jamaah dia menarik, dia merasa tangannya itu tidak pantas untuk dicium. Kan kalau orang mencium tangan berarti itu simbol pengagungan kepada orang yang dicium. Sementara yang dicium tidak mau diagungkan. Akhirnya dia menarik tangannya, ya. Nah, Bapak, jika bersalaman, dilihat dulu orangnya. Kalau orangnya sekira-kira tidak pantas cium tangan sama kita, kita tarik. Tapi kalau seandainya orangnya pantas atau memang harus cium tangan sama kita, jangan tarik. Misalkan anak mau cium tangan sama kita, kasih, Pak, jangan kita tarik, ya. Karena memang anak berhak cium tangan pada orang tuanya. Bahkan kalau anak tidak mau cium tangan pada orang tuanya, paksa. Dalam rangka mendidik. Nak, cium tangan bapak. Cium. Kemudian ketika mencium tangan, ciumnya dengan mulut. Jangan dengan pipi. Anak zaman sekarang nyiumnya pakai pipi. Apa itu? Ya, omelin, ajarin. Cium itu pakai mulut. Dikecup tangan kita. Itu kalau sama anak. Sama dengan santri, dengan murid, kasih tangan kita, jangan ditarik, ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah dunia tarik menarik dalam berjabat tangan, ya. Itu yang pertama, yaitu keutamaan berjabat tangan dapat menggugurkan dosa. Yang kedua, poin yang kedua yaitu berjabat tangan dengan lawan jenis. Laki-laki dan perempuan berjabat tangan. Kira-kira bagaimana hukumnya? Bisa dilihat di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Atiyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Wahai Rasul, apakah para wanita boleh bersalaman dengan para pria? Maka Rasul pun menjawab, inni la usafihun nisaa. Wahai Ummu Atiyah, sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan para
wanita. Maka para ulama mengatakan bersalaman dengan wanita, dengan lawan jenis yang bukan mahram dan tidak halal, maka hukumnya haram. Kenapa? Nabi tidak pernah bersalaman dengan lawan jenis. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ini hadisnya cukup serem, Pak. Kata Nabi, li an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid. Sungguh bila kepala seseorang di antara kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi. Ditusuk jarum besi rasanya bagaimana, Pak? Bukan cuman sakit, bisa pendarahan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Betul ya? Tapi kata Nabi, khairun lahu min an yamassam ro'atan la tahillu lahu. Itu lebih baik daripada engkau menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagimu. Jadi bersentuhan kulit dalam konteks ini berjabat tangan dengan lawan jenis hukumnya haram. Kenapa? Azabnya luar biasa, Pak. Kata Nabi, di dunia kepalamu ditusuk dengan jarum besi itu lebih ringan bagimu daripada engkau harus merasakan azab hukuman di akhirat karena engkau bersentuhan dengan lawan jenis. Ya. Makanya para ulama sepakat bahwasanya bersentuhan kulit dengan lawan jenis hukumnya haram. Sudah kita jelaskan ya, siapa mahram kita. Jadi mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Man haruma alaihi nikahuhu. Maka dengan mahram kita tidak jadi masalah berjabat tangan, bersentuhan kulit. Boleh dengan ibu kita, dengan anak kita, kakak perempuan, adik perempuan, bibi, boleh, karena mereka semua mahram. Dan perlu kita ketahui bahwa adik ipar itu bukan mahram. Jadi jangan sampai berduaan dengan adik ipar, bahkan bersentuhan kulit. Jangan sampai. Karena orang terkadang menyangka adik ipar itu adik, padahal bukan. Ingat, adik ipar itu bukan mahram kita. Ya. Artinya apa? Artinya haram bersentuhan kulit dengan adik ipar. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak nikah sama adik ipar? Boleh, dengan syarat hubungan pernikahan dengan kakaknya selesai. Artinya apa? Selama kita menikah dengan kakaknya, selama itu pula tidak boleh menikahi adiknya. Nggak boleh satu paket, Pak. Harus satu-satu. Artinya kalau sudah selesai hubungan pernikahan dengan kakaknya, kakaknya meninggal dan lain sebagainya, maka baru boleh turun ranjang ke adik iparnya. Ya. Bahkan turun ranjang itu dianjurkan, dan ini merupakan tradisi dari sahabat. Sayyidina Utsman bin Affan ketika istrinya wafat yang bernama Ruqayyah, maka dia menikah dengan adik iparnya. Ruqayyah punya adik namanya Ummu Kulsum ya. Ketika Ruqayyah wafat, maka Utsman menikah dengan adik Ruqayyah yaitu Ummu Kulsum. Berarti Utsman bin Affan turun ranjang menikah dengan adik iparnya, ya. Dan itu memang dianjurkan. Ketika istri meninggal dunia, maka dianjurkan kita menikah dengan adik ipar. Karena memang itu tradisi para sahabat. Juga menikah dengan adik ipar itu lebih bisa menenangkan rumah tangga kita. Kenapa? Karena
ketika kita menikah dengan adik ipar kita, maka yang akan menjadi ibu dari anak-anak kita adalah bibinya. Namanya keponakan dengan bibi, sebelumnya kan udah saling kenal dan saling sayang. Maka ketika dia jadi ibu dari anak-anak kita, rumah tangga kita aman, Pak. Nggak bakal ada acara-acara ribut dengan ibu tiri, nggak ada. Ya, karena sudah kenal, karena sudah sayang, insya Allah rumah tangga baik-baik saja. Atau kalau tidak ada adik ipar, cari saudara istri yang lainnya. Misalkan keponakan istri. Keponakan istri berarti namanya apa? Keponakan ipar. Ya. Tidak ada adik ipar, ada keponakan ipar. Istri meninggal dunia, maka turun ranjangnya ke keponakan ipar. Kalau ke adik istri, adik ipar berarti kan turun ranjang. Kalau ke keponakan berarti apa namanya? Geser ranjang atau turunnya agak minggir lah ya. Ya, ini pernah dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ketika sang istri Sayyidatuna Fatimah Zahra wafat, maka Sayyidina Ali menikah dengan keponakan Sayyidah Fatimah yang bernama Ruqayyah. Berarti Sayyidina Ali menikah dengan keponakan iparnya, ya. Nah, kalau seandainya yang menjadi ibu dari anak-anak kita adalah sepupunya, keponakan ipar kita kan berarti sepupu dari sepupu ya? Ya. Sepupu. Keponakan ipar itu berarti sepupu dari anak-anak kita. Iya kan? Keponakan istri kita, ya keponakan ipar, itu berarti sepupu dari anak-anak kita. Kalau adik ipar kan berarti bibinya. Nah, ini keponakan ipar, berarti sepupu anak-anak kita. Nah, ketika yang menjadi ibu tiri adalah sepupunya, maka insya Allah rumah tangga aman. Karena sepupu dengan sepupunya sudah saling kenal, sudah saling sayang. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Beda kalau seandainya kita menikah dengan wanita lain, belum tentu rumah tangga kita aman. Istri meninggal dunia, akhirnya kita menikah dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak kenal dengan anak kita, belum sayang dengan anak kita, khawatir rumah tangganya seperti rumah tangga yang ada di Indosiar. Rumah tangga Indosiar bagaimana, Pak? Nangis mulu kan ya? Ibu tirinya kejam banget, luar biasa gitu ya. Iya, ibu tirinya lagi nyiksa anak tiri, biasanya ada lagunya tuh, lagu Rosa. Ku menangis, yang gitu tuh. Ya. Atau kalau filmnya film azab, biasanya lagunya lagu Opik. Bagaimanakah? Ya. Ya. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Yang menjadi ibu tiri dari anak-anak kita adalah perempuan yang tidak memiliki hubungan saudara dengannya. Belum kenal, belum sayang. Khawatir terjadi masalah di rumah tangga kita. Kan itu bikin kita pusing, Pak. Seharusnya kita tenang kerja, tenang dagang, tenang ngajar. Nah, ini kita malah pusing nanti sama rumah tangga kita. Jangan sampai. Ingat, rumah tangga itu bukan tujuan, tapi rumah tangga itu wasilah agar ibadah kita tenang. Kalau berumah tangga membuat ibadah kita tenang, alhamdulillah. Tapi kalau rumah tangga kita membuat ibadah kita pusing, ngacauin ibadah kita, ya istikharah dah ya. Jangan sampai seperti itu. Artinya banyak sekarang orang-orang yang menjadikan rumah tangga tujuan. Bukan. Rumah tangga bukan tujuan. Rumah tangga itu hanyalah wasilah. Sesuatu yang seharusnya bisa menghantarkan kita, mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu yang perlu diperhatikan, Pak ya. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah hati-hati dengan ipar. Di dalam Sahih Bukhari ada sahabat yang bertanya, "Afa ra'aital hamwa ya Rasulullah?" Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Apa kata Nabi? Al-hamwu al-maut. Ipar adalah kematian bagi agamamu. Kenapa?
Karena ipar itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bukan muhrim, bukan mahram kita, tapi banyak orang yang menganggap dia mahram kita. Sehingga dengan ipar berduaan, boncengan, kemana-mana bareng, akhirnya apa? Akhirnya timbullah hubungan yang tidak diinginkan. Orang kalau selingkuh dengan wanita lain langsung ketahuan. Haji Sukri boncengan sama janda mana gitu kan, langsung Pak viral. Saya lihat Haji Sukri begini dan begitu, ketahuan Pak. Tapi insya Allah enggak. Haji Sukri, masya Allah, orang tua kita yang soleh, amin. Ini mah orang lain. Kalau selingkuh dengan wanita lain maka ketahuan Pak. Tapi kalau selingkuh dengan ipar, naik motor berdua sama ipar, di mobil berdua sama ipar, orang bilangnya apa? Wajar, ada iparnya, ya, wajar, saudaranya. Orang nggak ada yang curiga Pak. Maka selingkuh dengan ipar itu sesuatu yang sangat mengerikan. Orang memandang mereka cuman ipar dengan iparnya, tapi ternyata memiliki hubungan yang istimewa. Itu hati-hati Pak. Makanya Nabi mengatakan alhamu al-maut, ipar adalah kematian bagi agamamu. Hati-hati. Banyak orang yang terjebak di sini sama ipar, nganggapnya adik, padahal kan bukan mahram. Sama adik ipar salaman, awal-awal biasa. Yang kedua, kok rasanya beda. Yang ketiga, lama-lamain kok enak ya. Sering curhat, sering berduaan, hati-hati. Di sanalah pintu setan mulai terbuka lebar Pak, untuk menuju arah-arah yang diharamkan oleh Allah. Apalagi yang namanya adik ipar, itu kan mukanya sama dengan istri kita, 11-12. Dan bahkan terkadang kita melihat adik ipar itu lebih seger, ya, lebih kenceng. Istri kita udah punya anak 3, turun mesin Pak, ngelihat ada ipar masih SMA, masya Allah, muka sama, badan lebih kenceng. Lah bocahnya rada-rada genit Pak. Bapak udah mapan, punya mobil ganteng dan lain sebagainya. Biasanya adik ipar yang genit, Kak tolong anterin aku ke sekolah, anterin ke kuliah, anterin ke ini. Orang sering berduaan Pak, apalagi udah mulai curhat, hati-hati. Di sana pintu setan, gerbang setan itu mulai terbuka dengan lebar. Awal-awal mungkin nggak ada perasaan apa-apa, tapi karena sering bareng, sering bersama, hati-hati Pak. Itu bisa memiliki hubungan yang terlarang, ya. Atau mungkin dulu adik ipar kita masih SD, kita menikah dengan istri, adik ipar masih SD, sering kita ajak jalan-jalan naik motor, dia di depan kita bonceng, atau di belakang kita. Kemudian seiring berjalannya waktu, adik ipar tumbuh besar, tahu-tahu kelas 3 SMA. Akhirnya kebiasaan masa kecil masih terjadi, masih sering nganter pakai motor dan lain sebagainya. Hati-hati. Badannya udah gede, perasaan kita juga beda Pak. Dulu masih kecil, masih bocah, ya kita sering rangkul dia, cium tangan, kita bonceng di depan. Coba Pak, bonceng adik ipar yang 3 SMA di depan. Lah, hebat Pak kalau nggak syahwat itu hebat. Hebat kalau nggak syahwat ya. Nggak normal berarti. Maka hati-hati dengan ipar, jaga jarak dengan ipar. Kalau bisa jangan sampai satu atap satu rumah sama ipar. Apalagi rumah yang satu kamar mandi. Kalau rumah yang kamar mandi masing-masing di kamar sih agak aman ya. Nah ini kalau dengan ipar satu kamar mandi, kadang dia keluar dari kamar mandi pakai anduk aja, nggak menutup aurat secara penuh dan lain sebagainya. Ini banyak kejadian. Saya kemarin membahas ini, setelah itu orang-orang langsung pada datang ngumpul nanya, Pak Ustadz kejadian di tempat saya. Iya Pak Ustadz kejadian juga. Iya kejadian. Yang lebih parah kejadian sama mertua. Ini kan udah agak-agak sedeng begitu ya. Mertua Pak, ama ada ipar masih masuk akal.
mertua, Pak. Ya mungkin gambarannya si laki-laki ini menikah dengan anak pertama. Ibunya masih seger, ya. Ya perempuan, Pak, umur 40 tahun. Bagi kita-kita ini kan masih lumayan, ya. Maka terjadilah perselingkuhan. Itu hati-hati, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, jaga jarak dengan ipar. Jangan gampang percayaan, ya. Sama misalkan kita punya adik, kita punya saudara, orang, Pak, orang yang tidak paham agama, yang nggak pernah ngaji, itu banyak yang mengalami hal-hal seperti itu, Pak. Ya. Banyak sekali. Bahkan kemarin setelah pengajian itu orang ada yang, Pak Ustadz, waduh saya baru ini, saya sering nyuruh keponakan saya buat jemput istri saya, buat ini istri saya dan lain sebagainya. Ternyata bahaya, saya bilang, ya. Ini jangan sampai ipar-iparan itu terlalu dekat, ya. Nah, itu poin kedua, hukum bersalaman berjabat tangan dengan lawan jenis yang tidak halal. Poin yang ketiga, bersalaman setelah sholat. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Masail Al-Manthurah. Ini merupakan kitab fatwa Imam Nawawi, atau di dalam Al-Adhkar juga ada, atau di dalam Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud juga ada. Saya bacakan fatwa Imam Nawawi terkait berjabat tangan, bermusofahah, bersalaman setelah sholat fardu. Wa amma hadhil musafahatul mu'tadatu ba'da sholatai subhi wal asri. Adapun berjabat tangan, bermusafahah yang biasa dilakukan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, faqad dzakara Syekhul Imam Abu Muhammadin Ibni Abdissalam rahimahullah. Itu sudah dibahas oleh Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Siapa? Yaitu Syekh Izzuddin bin Abdis Salam. Apa kata beliau? Annaha minal bid'il mubahati. Bahwasanya berjabat tangan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar termasuk dari bid'ah yang mubah. Jadi kata Syekh Izzuddin bin Abdis Salam, bid'ah itu terbagi jadi 5. Bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mubah, bid'ah sunnah, bid'ah wajib. Kata siapa? Kata Syekh Izzuddin bin Abdis Salam, Sultanul Ulama julukannya, rajanya para ulama. Bukan kata Ustadz NU, bukan kata Kiai NU, tapi kata ulama sekaliber, ulama internasional, Syekh Izzuddin bin Abdis Salam. Wala tusofu bikarohatin walastihbabin, dan tidak disifati dengan makruh, juga tidak disifati dengan sunnah. Kata beliau, tidak makruh dan tidak sunnah, tapi sekedar mubah. Wa hadzal ladzi qalahu hasan. Kata Imam Nawawi, pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Izzuddin merupakan pendapat yang bagus. Wal mukhtar an yuqala, tapi Imam Nawawi memiliki pendapat sendiri. Apa kata Imam Nawawi? Insafaha man kana ma'ahu qabla shalah famubahatun kama dzakarna, wa insafaha man lam yakun ma'ahu qablaha famustahabbah. Kata Imam Nawawi, jika sebelum sholat sudah bersalaman, berjabat tangan, maka berjabat tangan setelah sholat hukumnya sekedar mubah. Tapi jika sebelum sholat belum bermusafahah, belum bersalaman, belum berjabat tangan, maka berjabat tangan setelah sholat hukumnya sunnah. Kalau kata Syekh Izzuddin kan hukumnya cuma satu, mubah. Mau sebelum sholat sudah bersalaman, mau belum bersalaman, bersalaman setelah sholat hukumnya mubah, sekedar boleh. Tapi kata Imam Nawawi dirinci dulu. Kalau sebelum sholat udah ketemu, udah salaman, maka nanti setelah sholat tidak sunnah lagi salaman, cuman sekedar mubah.
Tapi kalau sebelum sholat belum ketemu, maka setelah sholat sunnah untuk berjabat tangan. Apa konsekuensi sunnah dan mubah? Konsekuensinya jelas. Kalau hukumnya sunnah berarti dapat pahala. Kalau hanya sekedar mubah berarti tidak dapat pahala. Li'annal musafahata 'inda liqa sunnatun bil ijmalil ahadithi sahihati fi dzalik. Karena berjabat tangan ketika bertemu hukumnya sunnah secara ijma para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Itu kata siapa? Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih. Ya. Bukan kata Ustadz Saipul. Ustadz Saipul mah cuman Ustadz kelas 3. Ya. Kalau ngomong mungkin nggak didengar. Tapi ketika yang ngomong adalah Imam Nawawi atau Syekh Izzuddin bin Abdussalam, maka tidak ada alasan untuk tidak menerima. Ya. Artinya jangan sampai kita mencela orang yang berjabat tangan setelah sholat karena ada dalilnya dan difatwakan oleh ulama-ulama besar. Tapi kalau tidak mau ya tidak jadi masalah. Ada orang setelah sholat yang nggak mau salaman, nggak jadi masalah, tidak jadi dosa. Ya, yang dosa itu kan saling ngatain, saling merendahkan, betul ya. Padahal dua-duanya betul. Yang tidak salaman betul, yang salaman juga betul. Yang salah, yang nggak sholat pak. Ya. Poin terakhir. Bagaimana hukum mencium tangan? Bisa dilihat di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saya singkat, ada 2 orang Yahudi yang mendatangi Nabi dan bertanya tentang 9 ayat. Kemudian Nabi menjawabnya dengan jawaban yang memuaskan 2 Yahudi ini. Lalu 2 Yahudi ini langsung mencium tangan Nabi dan mencium kakinya, lalu bersyahadat dan masuk Islam. Qala, periwayat hadis ini yaitu Sofwan bin Assal mengatakan, faqabbalu yadahu warijlahu. Maka 2 Yahudi ini mencium tangan Nabi, bahkan mencium kakinya. Faqala nashhadu annaka nabi. Kemudian keduanya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi. Imam Tirmidzi berkomentar tentang hadis ini. Apa kata beliau? Hada haditsun hasanun sahih. Kualitas hadis ini adalah hasan sahih. Artinya apa? Bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah. Kemudian Syekh Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya syarah dari At-Tirmidzi yaitu Tuhfatul Ahwazi, apa kata beliau? Wal hadis yadullu ala jawazi takbilil yad war rijli. Hadis ini menunjukkan bahwa mencium tangan dan mencium kaki orang soleh hukumnya boleh. Cium tangan ustadz, cium tangan kiai, cium tangan tokoh agama, hukumnya Kenapa? Karena Nabi tidak mengingkari perbuatan 2 Yahudi tadi. 2 Yahudi tadi mencium tangan dan mencium kaki Nabi kemudian bersyahadat. Nabi tidak mengingkari perbuatan mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya mencium tangan, mencium kaki hukumnya boleh. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu adalah ulama besar di Saudi Arabia yang bermadhab Hambali. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau mengomentari hadis tadi. Apa komentar beliau?
anna hadzainir rajulaini, bahwasanya dua orang laki-laki ini qabbala yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu, mereka mencium tangan Nabi dan mencium kakinya. Fa aqarrahuma ala dzalik, kemudian Nabi menyetujui perbuatan mereka. Wa fi hadza, di dalam hadis ini jawazu takbilil yad war rijli, menunjukkan bahwa kebolehan mencium tangan dan mencium kaki. Lil insanil kabiri syaraf wal ilmi, terhadap orang yang memiliki keutamaan dalam agama dan memiliki kemuliaan ilmu. Warrajulu minal ab wal wa ma asbaha dzalika li'annahuma haqqan wa hadza minat tawadu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mencium tangan guru, orang tua, orang yang lebih tua, itu merupakan bentuk daripada tawadu, kerendahan hati. Berarti mencium tangan guru boleh nggak hukumnya? Mencium tangan ustadz, kiai, orang tua yang lebih tua boleh, karena ada legalitas hadisnya. Hadisnya hasan sahih, dan komentar para ulama pun menyetujui dan mengatakan boleh. Itu baru satu hadis, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis yang kedua bisa dilihat di dalam Sunan Abi Dawud. Ada seseorang yang bernama Zari' bin Amir Al-Hadrami. Wa kana fi wafdi Abdul Qais, dia merupakan utusan Bani Abdul Qais. Qala lamma qadimnal madinata faja'alna nabtadiru min rahilatina fanuqabbilu yadan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Ketika kami datang ke Madinah dan melihat Nabi, maka kami bersegera turun dari unta kami, lalu mencium tangan dan mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Fairuz Abbadi, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa mencium tangan dan mencium kaki hukumnya boleh. Cuman kalau mencium kaki itu bukan tradisi kita, Pak ya. Tradisi kita cukup cium tangan. Lagian kalau cium kaki kasihan ustadznya, Pak. Jamaah banyak baris, ustadz begini. Sian ya. Cium tangan aja cukup, nggak usah cium-cium kaki. Ya. Kemudian di dalam tarikh Baghdad dan tarikh Dimashq disebutkan an Ahmad bin Hamdun Al-Qassar, dari Ahmad bin Hamdun Al-Qassar, beliau mengatakan sami'tu Muslima ibn al-Hajjaj wa jaa ila Muhammad bin Ismail al-Bukhari faqabbala baina yadayhi. Imam Muslim ketika bertemu dengan gurunya Imam Bukhari, maka Imam Muslim mencium kening Imam Bukhari. Ini tradisi mereka saja, Pak ya, bukan tradisi kita. Maka Bapak nanti ketemu saya jangan cium kening saya, Ustaz. Tahun sih. Ya, itu tradisi ya di sebagian tempat. Kita cukup cium tangan ya. Nah, Imam Muslim mencium kening Imam Bukhari wa qala da'ni hatta uqabbila rijlaika. Wahai guruku Imam Bukhari, biarkan aku mencium kedua kakimu. Ya ustadzal wa sayyidal muhaddisin wa tabibal hadis fi ilali. Wahai ulama hadis,
Orang yang betul-betul faham dengan hadis, izinkan aku mencium kedua kakimu. Ini kan merupakan adab yang sangat luar biasa, Pak ya. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya, mencium tangan, mencium kaki hukumnya boleh karena termasuk adab yang sangat luar biasa. Cuman Imam Nawawi menggarisbawahi yang boleh dicium tangan dan boleh dicium kaki itu hanyalah orang-orang yang memiliki kemuliaan dalam agama. Guru, ustadz, kiai, tokoh-tokoh agama, orang tua kita yang lebih tua dari kita. Adapun mencium tangan orang kaya karena hartanya maka haram hukumnya. Mencium tangan pejabat karena jabatannya haram hukumnya, ya. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tabrani? Man tawaddo'a li ghaniyyin li ginahu. Barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya, bukan karena jasanya dalam agama, bukan karena perannya dalam agama, tapi semata-mata karena harta dan kekayaannya. Kata Nabi, faqad dzahaba sulusa dinihi. Maka dia telah kehilangan 2/3 agamanya. Hati-hati Pak, sama orang kaya, sama pejabat haram cium tangan. Kecuali kalau si orang kayanya soleh, si pejabatnya soleh, mereka orang yang banyak membantu perjuangan-perjuangan agama. Jasanya dalam agama itu luar biasa. Ada pengajian karena didukung oleh orang kaya, berdirinya pondok pesantren karena donasi orang kaya, nyamannya masjid, ada AC, karpetnya bagus karena didukung oleh orang kaya. Maka orang kaya yang peduli dengan agama, memiliki jasa dalam agama, itulah orang kaya yang berhak kita cium tangannya. Ingat, bukan karena kekayaannya, tapi karena jasanya dalam agama. Begitu pula pejabat. Kalau pejabatnya itu soleh, dermawan, memiliki peran dalam agama, cium tangannya tidak jadi masalah. Maka ketika bertemu orang kaya, bertemu pejabat, dilihat dulu Pak, soleh atau enggak, punya jasa dalam agama atau enggak. Kalau soleh, punya jasa, kita cium tangannya. Tapi kalau tidak soleh, tidak punya jasa dalam agama, salaman sama orang kaya, sama pejabat, begini aja dah, begini. Gak usah nunduk-nunduk, begini. Kalau bisa begini. Ya, jadi seperti itu. Harus ada ketegasan di dalam agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sedikit kajian tentang yang tema besarnya adalah berjabat tangan, yang kemudian kita rinci menjadi 4 poin.